Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, benarkah Wahabi aliran menyimpang? Benarkah Wahabi aliran sesat? Seperti yang sering diungkapkan oleh orang-orang yang kontra terhadap dakwah yang mereka sebut sebagai Wahabi. Sobat-sobat, siapakah sebenarnya Wahabi yang dikatakan sesat itu, sobat-sobat? Ternyata Wahabi yang dikatakan aliran menyimpang, aliran sesat adalah orang-orang, kelompok atau ormas yang mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sobat-sobat, di Indonesia, seingat saya, berdasarkan buku sejarah yang saya baca, pertama kali disematkan kepada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat. Yang orang Belanda menyebutnya gerakan Padri. Tuanku Imam Bonjol ini berdakwah dengan memberantas tradisi kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya berjudi dan main judi. Nah, kemudian pada akhirnya Tuanku Imam Bonjol mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda ketika itu. Kemudian di abad berikutnya, label Wahabi ini disematkan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Persyarikatan Muhammadiyahnya, karena Persyarikatan Muhammadiyah berdakwah memberantas sama tradisi dan kebiasaan masyarakat yang diakronimkan menjadi TBC, sobat-sobat, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Sekarang, sobat-sobat, bergeser kepada kaum salafi. Tetapi jika ada orang, kelompok, ormas mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka mereka juga akan melabelinya Wahabi. Tidak peduli siapa orang itu, apa kelompok itu, dan apa ormas itu.
Seperti saya misalnya, sobat-sobat, saya mendakwahkan Islam pencerahan. Ya, sebenarnya pencerahan ini ya saya ambil dari ya yang dilakukan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang disebut sebagai sang pencerah. Jadi ya saya ini warga Muhammadiyah. Akan tetapi kembali saya dilabeli sebagai Wahabi. Orang-orang MTA juga mereka sebut sebagai Wahabi. Bahkan yang sebenarnya golongan mereka sendiri, sobat-sobat, karena ya mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka labeli juga Wahabi. Contohnya Mas Heri Pras, sobat-sobat, seorang pesilat, seorang pendekar ya yang tercerahkan. Nah, baiklah sobat-sobat, ya, yang paling getol ya dan sepertinya begitu membenci dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, yang mereka sering labeli sebagai Wahabi. Salah satunya adalah Kyai Haji Idrus Ramli, sobat-sobat. Bahkan dia pernah mengatakan mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir, sobat-sobat. Ya. Tetapi sobat-sobat, ada komen di halaman komen channel saya bahwa Kyai Haji Idrus Ramli ini ya mengambil atau mengutip perkataan seorang ulama dari Aceh. Nah, baiklah sobat-sobat, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan, kita simak cuplikan video. Ada 2 cuplikan yang akan saya tampilkan ya dari Kyai Haji Idrus Ramli yang mengatakan Wahabi aliran menyimpang, aliran sesat, dan mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir. Nah, mari kita saksikan sobat-sobat. Bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini apakah bermazhab? Wahabi di Indonesia ada yang mengaku penganut mazhab Hambali, ada yang mengaku tidak bermazhab karena guru-guru mereka tidak bermazhab. Nah, dari sisi fikih, apakah Wahabi ini termasuk aliran menyimpang? Menurut kita termasuk aliran menyimpang, aliran sesat. Mengapa? Di dalam fikih, kesepakatan para ulama mazhab, dalil yang disepakati di dalam fikih itu ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini yang disepakati. Yang tidak disepakati ada sekitar 20 dalil. Itu yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, bagaimana dengan kelompok yang sering mengatakan kembali pada Al-Quran dan hadis? Sudah gak pakai ijma, gak pakai qiyas. Kira-kira kalau saya tanya sama saudara, ada bupati atau wali kota, anggaran proyek pembangunan jalan anggarannya 4 miliar, lalu yang dipakai 2 miliar yang untuk digunakan pembangunan, sisanya yang 2 miliar dipakai sendiri atau disimpan. Ini kira-kira jahat apa gak jahat? Hah? Jahat. Jahat kan? Karena korupsi keuangan. Lalu bagaimana dengan satu kelompok? Dalil cuma 2, Al-Quran dan hadis. Kira-kira ini kelompok jahat apa gak jahat? Hah? Berarti Wahabi jahat.
Jangan takut bilang Wahabi jahat. Kalau takut bilang Wahabi jahat, ini kurang mantap aswajanya itu. Masa salaf, orang yang pertama menolak ijma itu aliran sesat, yaitu satu kelompok dari Mu'tazilah, namanya kelompok An-Nazamiyah, yang didirikan oleh tokoh Mu'tazilah yang terkenal fasik, namanya Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Yang anti ijma ini aliran sesat. Maaf ya, yang menolak ijma pada masa salaf itu aliran sesat. Siapa? Yaitu golongan Khawarij. Masa salaf yang pertama kali menolak qiyas itu aliran sesat, kelompok Nazamiyah dari Mu'tazilah yang didirikan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Apa kamu ikut Mu'tazilah gak mau pada qiyas? Bagian besar dalil agama sumbernya qiyas. Wahabi ini merusak, Wahabi ini maling, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiritan dan lebih afdal daripada wiritan. Nah, sobat-sobat, itulah ya 2 cuplikan video dari Kiai Haji Idrus Ramli, sobat-sobat. Yang pertama, ya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, Idrus Ramli mengatakan Wahabi aliran menyimpang, Wahabi aliran sesat. Kemudian dia memberi argumentasi kenapa menyimpang, kenapa sesat, ya karena ya tidak mengakui dua hukum Islam yang disepakati oleh ulama, yaitu ijma dan qiyas. Wahabi cuma memakai Quran dan sunnah Nabi, padahal tidak pernah ya yang mereka sebut sebagai Wahabi tidak memakai ijma atau qiyas. Ijma atau qiyas itu kan dipakai setelah tidak ada dalilnya di Al-Quran maupun sunnah Nabi. Ya buktinya yang mereka sebut Wahabi berzakat fitrah dengan beras. Bukankah ini qiyas? Kalau tidak diqiyas, mestinya kan gandum atau kurma. Ya. Nah, jadi ini semua tuduhan, fitnah. Kemudian dia mengatakan yang menolak qiyas itu, ya dia bilang kaum sesat, salah satunya Khawarij. Jadi dia samakan dengan Khawarij, orang yang menolak ijma atau qiyas. Silahkan dibuktikan, ya kapan, bagaimana, kapan dan di mana, atau hadirkan bahwa yang mereka sebut Wahabi menolak qiyas dan ijma. Kemudian bolehkah kita mencaci maki seperti mereka mencaci maki Wahabi? Malah dikatakannya sama dengan berzikir. Sobat-sobat, inilah akibat mereka diajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, mereka justru ikut ulama. Nah, bukankah menurut komentator yang pernah berkomen di halaman channel saya, sobat-sobat, Kiai Haji Idrus Ramli mengambil perkataan ulama Aceh yang mengatakan mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir. Bahkan di video yang lain
Kiai Haji Idrus Ramli mengatakan mencaci maki Wahabi sama pahalanya dengan membaca Al-Quran. Ini akibat menolak kembali kepada Al-Quran atau menolak kembali kepada ukuran Islam ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 59. Jika berbeda pendapat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan kepada ulama. Inilah salah satu sobat-sobat kembalinya kepada ulama. Padahal kalau mau mengembalikan kepada Al-Quran, jelas sekali di surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, neraka wail bagi pengumpat dan pencela. Ini jelas Al-Quran, firman Allah dari yang maha benar. Lalu bagaimana dengan katanya mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir, pahalanya sama dengan baca Quran. Nah, berarti kan sudah bertentangan dengan surat Al-Humazah tersebut. Nah, jika memang yang mereka sebut sebagai Wahabi itu aliran menyimpang, aliran sesat, lalu kenapa Allah ridho? Kenapa Allah izinkan? Kenapa Allah biarkan mereka mengelola negeri Arab Saudi, di mana ada 2 kota suci umat Islam, yaitu Mekah dan Madinah, dan setiap tahun orang melaksanakan ibadah haji di negeri tersebut yang dikelola dan diatur oleh mereka yang disebut oleh Kiai Haji Idrus Ramli Wahabi, aliran sesat, aliran menyimpang. Dan banyak orang sholat bermakmum dengan mereka, termasuk kelompok yang anti Wahabi, anti dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kalau mereka aliran sesat, aliran menyimpang, kenapa bermakmum dengan mereka? Nah, inilah akibat kembalinya ke ulama. Jadi pantas jadi sekarang ini saya menemukan benang merahnya, sobat-sobat. Kenapa mereka yang kontra terhadap dakwah pencerahan saya berkatanya sangat kasar, jauh dari akhlak, dari adab, caci maki, mencela, bahkan ada kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang kasar mereka lontarkan. Sekali lagi sobat-sobat, ini akibat mereka kembalinya kepada ulama, bukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sandaran mereka berkata kasar, mencaci maki, mencela, berkata kotor dan tidak senonoh, karena ulamanya mengatakan mencaci maki Wahabi sama dengan berzikir, pahalanya sama dengan membaca Quran. Nah, jadi ketemu tuh sobat-sobat . Nah,
Nah, jadi sobat-sobat, ya, apa yang dituduhkan tidak benar. Ya, kalau Wahabi itu aliran menyimpang dan aliran sesat. Bukti yang tidak terbantahkan, ternyata Allah ridho. Mereka mengelola 2 kota suci. Ternyata umat Islam seluruh dunia, ya, setiap tahun bermakmum kepada mereka. Nah, ya, nah jadi itulah sobat-sobat, ya, bukti bahwa yang mereka sebut Wahabi, yang sesungguhnya mendakwahkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan aliran menyimpang dan sesat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.